Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Fitri dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fisika kita ke materi selanjutnya masih di bab yang sama. Setelah kemarin kita udah belajar tentang dimensi, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang aturan pembulatan, terus notasi ilmiah, dan angka penting. Jadi silakan kalian berdoa dulu dalam hati masing-masing, serta disiapkan alat tulisnya, jangan lupa untuk dicatat. Yang pertama, itu adalah tentang aturan pembulatan angka. Apa sih maksud dari aturan pembulatan angka? Pertama, saya akan jelaskan dulu ya ada apa saja. Nanti saya akan sertakan contohnya. Jadi ada 3 keadaan. Yang pertama itu, kalau setelah angka yang dibulatkan lebih kecil dari 5, maka angka yang akan dibulatkan itu tetap. Contohnya kayak gimana? Contoh, saya punya 2,164 ya. Nah, kita mau bulatkan. Jadi, saya pengen angkanya cuma sampai sini doang. Ini kan ada 4 angka ya. Saya pengennya cuma sampai 3 angka doang. Berarti harus ada satu angka yang dibuang. Berarti batasnya kan sampai 6. Nah, sebelum kita memutuskan langsung dia jadi 2,16, nah ini jangan dulu. Kalian cek dulu setelah angka 6 itu berapa. Ternyata setelah angka 6 itu adalah 4. Nah, 4 itu kan lebih kecil dari 5 ya. Maka karena 4 itu lebih kecil dari 5, berarti dia 6 ini dia tetap. Nah, itu maksudnya. Lagi, misalnya 13,521 3. Nah, saya pengen, ini kan ada 6 angka nih. Saya pengen cuma 5 angka doang. Cuman sampai 1 ini. Nah, kita cek dulu setelah angka 1 adalah angka 3. Nah, karena angka 3 itu lebih kecil dari 5, berarti gimana? Dia tetap 1. Berarti dia 13,521. Nah, maksudnya seperti itu ya. Lalu, keadaan yang kedua itu jika setelah angka yang dibulatkan lebih gede dari 5, maka angka yang akan dibulatkan ditambah 1. Kalau angka yang dibulatkan tuh mana? Ini nih. 6 itu yang mau kita buletin. 1 itu angka yang kita buletin. Nah, contohnya langsung aja. Kalau begitu, contoh. Misalnya 17,275. Nah, ada 5 angka, saya pengen cuma 3 angka doang. Berarti gimana? Jadi kalau begitu, lihat. Ini kan angka yang mau dibuletin 2 nih. Setelah angka 2 adalah 7. 7 itu kan lebih gede dari 5. Berarti dia bukan 17,2. 2-nya ditambahin 1 jadi berapa? 3. Jadi dia 17,3. Jadi dibulatkan, dinaikin 1. Jadi 17,3. Ada lagi misal 5,2689. Saya pengen cuman 4 angka aja. Berarti yang mau dibuletin adalah 6. Setelah 6 itu 8. 8 itu lebih dari 5. Maka 6-nya ditambah 1. Jadi 5,27. Gitu ya. Kemungkinan yang ketiga adalah kalau setelah angka yang dibulatkan, itu maaf, ini agak typo. Jadi ini maksudnya adalah sama dengan ya. Jadi yang ini, ini bukan lebih besar dari 5. Itu kalau sama dengan 5. Oke, jadi setelah angka yang dibulatkan itu 5, ada dua keadaan. Ada dua lagi nih. Yang pertama, kalau angka yang dibulatin itu genap, maka dia tetap. Kalau misalkan angka yang dibulatin itu ganjil, maka dia ditambah 1. Contoh aja langsung. Misalnya 2,51. Nah, saya pengen cuma satu angka doang. Berarti kalau begitu, kita mau ngebuletin angka 2 ini. Setelah 2 itu kan 5 ya. Nah, 5 itu kan, nah kalau misalkan 5, berarti kita cek nih, si angka yang mau dibuletin itu kan 2. Genap atau ganjil? Genap itu ya 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, yang gitu-gitu ya. Kalau ganjil itu 1, 3, 5, 7. Nah, karena si 2 itu genap, maka dia tetap 2. 2 berarti jawabannya. Dibuletin. Oh ya, sorry. Kalau dibuletin itu lambangnya kayak gini nih. Sama dengan yang bergelombang. Yang ini misal contohnya.
Contohnya itu misalnya 75,35. Nah, kita mau buletin sampai 3 angka. Yang dibuletin kan 3 ya. Setelah 3 itu 5. Nah, berarti kalau dia 5, angka galau itu. Kita cek dulu yang mau dibuletin ini kan ganjil. Jadi kalau dia ganjil, 3-nya ditambah 1, jadi 4. Jadi 75,4 dibuletinnya. Secara logika gini, saya punya angka 1, saya punya angka 2. Nah, di antara 1 ke 2, itu kan ada tengah-tengahnya ya. Tengah-tengahnya itu kan 1,5. Berarti di sini ada apa? 1,1, 1,2, sampai 1,4. Sini berarti gimana? 1,6 sampai 1,9. Nah, 1 sampai 4 kan lebih kecil dari 5. Ini kan 1,1 ya. Komanya itu kan 0,1 sampai 0,4. 1 sama 4, 1 sampai 4 itu dia kan lebih dekat ke 1 daripada kedua. Makanya kalau 1,1 sampai 1,4 itu dibuletinnya jadi 1 karena dia lebih cenderung dekat ke 1. Tapi kalau misalnya dia 1,6 sampai 1,9 berarti dia komanya itu lebih dekat ke 2, makanya dia dinaikin 1. Kayak ini nih contohnya. 21,64. Nah, 4 itu masih jauh kan? Jadi setelah 6 itu kan 7. Nah, masih jauh ke 7, maka dia tetap 6 di sini. Atau kalau misalkan bingung, ya udah intinya kalau misalkan setelahnya itu lebih kecil dari 5 ya dia tetap 6. Tapi kalau misalnya setelahnya itu angkanya lebih gede dari 5, maka dia dinaikin 1 ini jadi 7. Sedangkan kalau 5, lihat yang mau dibuletin genap atau ganjil. Gitu ya. Terus kita ke notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah itu adalah gimana caranya kita menyatakan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Jadi kalau misalnya saya punya 1.000.000, ya kan tinggal nolnya 6. Gimana kalau kita mau bikin 1.000.000.000.000? Banyak, Mbak. Itunya ya, si nolnya kan banyak kan? Nah, nggak mungkin kita menuliskan nol yang sangat banyak. Kalau nolnya ada 100, kita mau nulisin semua nggak? Sampai 100? Enggak. Atau misalnya 0,0000. Nolnya ini ada 20. Kita mau tulis semua nggak efektif kan? Makanya untuk menyatakan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil, diperlukanlah notasi ilmiah ini. Tuh, nah sebelum ke contoh, dinyatakan dalam apa sih notasi ilmiah? Nanti dia dinyatakan dalam A dikali 10 pangkat N. N di sini adalah nanti akan saya bahas. Nah, A-nya kalau misalkan kita mengurut pada aturan, A-nya itu adalah bilangan yang ada di antara 1 sampai 9. Sampai 10 lah. Jadi angkanya nggak boleh lebih gede dari 10, si angka yang di sebelah sini. Jadi harus di antara 1 sampai maksimal, enggak, maksimal 10. Sorry, ini salah. Nah, jadi dia 1 sampai 10. Nah, gini ya. Contoh. Nih, gimana cara kita menuliskannya? Berarti ini kalau misalnya dia puluhan, ratusan, ribuan kayak gini, maka pangkatnya positif. Jadi di sini N itu pangkat ya. N itu dia positif. Kalau misalnya ratusan, ribuan, dan sebagainya, tapi dia itu bakal negatif kalau bilangannya berupa desimal. Nah, karena di sini dia ratusan ribuan nih di belakang sini ya, maka dia positif nanti pangkatnya. Kamu tinggal cek aja nolnya. Nolnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, nolnya ada 12. Jadi di sini kita tulis, jadi 2 kali 10 pangkat, ini ada 12. 12. Nah, gitu. Jadi ya caranya, 2 kali 10 pangkat 12. Nah, terus nomor yang kedua nih. Ini kan angkanya ada 452. Nah, gak boleh, dia tuh angkanya gak boleh lebih gede dari 10. Berarti kita taruhnya di sini. Jadi gak boleh 45,2. Jadi dia 4,52. 4,52 kali 10 pangkat
Nah, lihat setelah kita naruh koma, di sini ada berapa angkanya? Ternyata ada 11 angka. Ya udah kali 10 pangkat 11. Gimana kalau bentuknya desimal? Ini kita tulis dulu angkanya 5 kali 10 pangkat. Nah, ini kan kalau desimal berarti berarti pangkatnya negatif nanti. Kamu tinggal hitung aja nolnya ada berapa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi min 10. Yang ini gimana? 1, 6, 7. Berarti dia 1 koma ya. 1,67 kali 10 pangkat. Hitung aja nolnya gampang. Jadi kalau desimal, kamu tinggal hitung nol. Tapi kalau misalnya notasi ilmiah yang ratusan ribuan jutaan gini, kamu taruh dulu komanya, terus lihat setelah koma itu angkanya ada berapa. Nah ini nolnya ada 5, kebetulan 10 juga. Jadi kali 10 min 10. Itu ya contoh dari notasi ilmiah. Nah ini adalah latihannya. Silahkan kalian coba latihannya, terus nanti pause dulu, terus kalian samain deh jawabannya. Ini adalah jawabannya. Kita lanjut ke angka penting ya. Jadi angka penting itu apa? Angka penting adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Terdiri dari angka pasti, angka taksiran, dan satuan. Jadi ada koma-komanya. Itu koma-koma itu namanya adalah angka taksiran. Terus kita harus tahu juga aturan tentang angka penting ini. Yang pertama, semua angka bukan 0 itu adalah angka yang penting. Jadi, kedepannya saya akan tulis angka penting ini disingkat dengan AP. Contoh misalnya nih, 498.134 meter. Ada berapa jumlah angka pentingnya? Berarti kita tinggal hitung aja. Ada 6. Yang ini ada 3. Oke. Gampang ya. Kita ke aturan yang kedua. Angka 0 yang diapit itu adalah angka penting. Contoh ini nih, 101. Nah, 0 ini ya penting karena dia diapit. Jadi yang ini ada 3 angka penting, ini 0 diapit, ini ada 4 angka penting. Terus yang ketiga, angka 0 yang di sebelah kiri bilangan desimal itu bukan angka penting. Contoh ini nih, di sebelah kiri desimal, yang ini ya. Ini bukan angka penting nih, jadi angka pentingnya cuma 1. Sedangkan kalau yang bawah angka pentingnya cuma 3. Terus angka 0 di sebelah kanan bilangan bukan 0 pada desimal itu angka penting. Apa sih maksudnya? Tadi kan kalau 0 di sebelah sini nggak penting ya. Nah, tapi kalau 0-nya di sebelah kanan, itu dia penting. Jadi ini dia ada 2 angka penting. Kalau yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka pentingnya. Yang kelima, angka 0 di sebelah kanan bilangan bukan desimal, itu bukan angka penting kecuali ada tanda garis bawah. Contoh nih, 2000. Nah, 0 yang ada di sebelah sini, itu dia nggak penting. Jadi ini cuma ada satu angka penting. Kecuali ada garis bawah. Nah, ini kan harusnya satu angka penting. Tapi karena ada garis bawah, berarti dia 1, 2, ada 3 gitu. Nanti kalau misalkan garis bawahnya di sini, ya berarti 4 angka pentingnya. Jadi di sini ini satu angka penting, ini 3 angka penting. Karena dia sampai yang di garis bawah. Silakan kalian coba latihan, tentuin jumlah angka pentingnya. Terus nanti tuh abis itu samain. Ini kunjaunya. Next, kita ke aturan penjumlahan dan pengurangan angka penting. Prinsipnya adalah nanti kamu ambil angka di belakang koma yang paling sedikit. Misal, ini ya 1,4 ditambah ini. Ada berapa angka di belakang koma nih? Ini ternyata ada 2 angka di belakang koma ya. Jadi ini ada 2 angka di belakang koma. Kalau yang ini ada 5 angka di belakang koma. Kita jumlahin dulu aja. Ini satuannya kilo, 078. Ini sama ini 0. Ini sama ini 13. Jadi 4,308. Nah, yang lebih kecil mana? 2 angka di belakang koma. Berarti hasilnya harus 2 angka di belakang koma. Berarti nih harus sejajar sama ini. Berarti cuma sampai sini. Maka dipakailah aturan pembulatan. Berarti kita lihat 0 itu setelah 0 berapa? 8. Berarti 8 itu lebih gede dari 5, maka 0-nya ditambah 1. Jadi 4,31. Nah, gitu ya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ini 23,3 itu ada satu angka di belakang koma.
sedangkan yang bawah itu ada 4 angka di belakang koma. Berarti kalau begitu, ini saya belum benerin, sorry. 1 angka di belakang koma, kalau yang ini 4 angka di belakang koma. Artinya yang paling sedikit kan 1 angka di belakang koma ya. Kita coba kurangin dulu. 0 kurang 1 itu adalah 9. Ini sisa 9, 9 kurang 9, 0. Sisa 9 kurang 8, 1. Ini sisa 2 ya. 12 kurangi 7 adalah 5. Oke, ini sisa 2 lagi. Karena minjem 12 kurang 8 adalah 4. Ini berarti dikurang 1 jadi 14. Berarti ini mintanya cuma sampai 1 angka di belakang koma. Nah, karena setelah ini nih kita mau sampai 5 doang kan. Setelah 5 itu 1, berarti 5-nya tetap. Berarti 14,5 kilo. Nah, begitu ya. Terus aturan perkalian dan pembagian. Itu ambil jumlah angka penting paling sedikit. Contohnya ini nih. Yang ini ada berapa angka penting? Ini belum saya benerin juga. 1, 2, 3 angka penting. Ini 3 angka penting. Sedangkan yang bawah adalah 1 angka penting. Mana yang paling sedikit jumlah angka pentingnya? Si ini. Ini tinggal kaliin aja. Ini kilogram kali kilogram jadi kuadrat kilogramnya. Ini kali ini 0, ini kali ini 8, ini kali ini 2,8. Nah, 2,8 ini berapa angka penting? Tuh 2, 3. Udah 3 angka penting. Sedangkan kita mintanya cuma 1 angka penting. Berarti kalau begitu 2,8 kilogram ini kita buletin. Jadi cuma 1 angka penting mah sampai sini doang. Nah, setelah angka 2 itu 8. Berarti 2-nya dinaikin 1. Jadi 3. Itu jawabannya. Atau ini 24 dibagi 8. 24,0 kan ini 3 angka penting. Ini koma 0. 0 di sini penting ya. 2 angka penting. Kita bagi dulu. 24 bagi 8 berapa? 3 kilo. Ini paling sedikitnya kan ini 2 angka penting ini kan. Berarti ini jawabannya harus 2 angka penting. Sedangkan ini baru 1 angka penting. Gimana caranya supaya 2 angka penting? Tambahin 0. Nah, baru dia jadi 2 angka penting. Oke, gitu ya. Lalu terakhir adalah aturan pangkat dan akar. Nanti hasilnya sama dengan jumlah angka penting yang dipangkatin atau diakarin. Contoh, ini kan 12 itu kan ada 2 angka penting. Maka hasilnya juga harus 2 angka penting. Coba kita kuadratin, 12 kuadrat itu adalah 144 meter persegi. Ini kan 3 angka penting. Gimana caranya supaya jadi 2 angka penting? Maka kita bikin notasi ilmiah dulu ya. Jadi 144 itu 1,44 kali 10 pangkat berapa? Nah, kita taruh komanya, berarti ada 2 angka, berarti 10 pangkat 2. Kita pengen cuman 2 angka penting, berarti 2 angka penting itu cuman sampai sini. Maka kita buletin. 4, setelah 4 itu 4. Berarti dia tetap 4 ya. 1,4 kali 10 pangkat 2 meter persegi. Jadi, ini angka 4 ini, setelahnya kan 4. 4 itu di bawah 5. Kalau di bawah 5, berarti dia tetap 4. Kalau akar, ini juga sama ada 2 angka penting, hasilnya harus 2 angka penting. Ini kan kalau kita akarin 9 ya, kilo. Nah, ini masih 1 angka penting. Gimana caranya supaya 2 angka penting? Maka tambahin 0. Maka dia jadi 2 angka penting. Nah, jadi kalau misalnya dia 1 angka penting, mintanya 2 angka penting, tinggal ditambahin 0. Kalau dia 3 angka penting, mintanya 2 angka penting gitu ya, kayak lebih sedikit, maka dibikin notasi ilmiah. Nah, itu mungkin penjelasan untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Akan dicatat dan dikerjain latihannya. Dan disamain jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.